harus besar. Console right line, saya ingin ambil NIM-nya. Oke, console right line. Oops, sorry. Right line list mahasiswa. Saya mau ambil nama depan. List mahasiswa kedua, nama belakangnya. Oke, kira-kira seperti ini caranya. Dengan menyebutkan nomor indeksnya. Atau ini kalau nggak mau pakai for each, kalau Anda pakai for, maka harus menyebutkan indeksnya. For integer i sama dengan 0, i kurang dari list mahasiswa length account i plus. Nah, kalau seperti ini Anda harus menyebutkan ininya. Oke. Jadi kalau Anda ingin menyebutkan indeks elemennya, Anda harus memberikan satu nilai yang merujuk pada indeks itu. Sehingga kalau Anda tidak mau menggunakan for each, Anda sukanya menggunakan for, maka Anda harus merujuk pada indeksnya ini. Oke? Baik, Pak. Terima kasih. Siap. Mau nggak Pak Is? Lanjut. Ya, terima kasih Pak Maududi. Tadi ada beberapa pertanyaan ya, sudah dijelaskan oleh Pak Maududi terkait apa tadi ya, kalau objeknya banyak bisa pakai list, juga bisa pakai array. Caranya tadi ya secara teknis menggunakan C#. Mungkin dalam bahasa lain juga mirip ya. Kalau menggunakan C# itu tadi ya caranya dicontohkan. Kemudian tadi yang apa public, ada yang pakai public, ada yang enggak. Itu di materi berikutnya itu di bagian enkapsulasi ya, nanti akan dijelaskan lebih detail lagi ya. Protected, ada public ya, di sifat enkapsulasi pada object oriented. Jadi tadi pertanyaannya sudah agak jauh ya, tapi bagus pertanyaannya. Kenapa ini pakai public, ini enggak? Bedanya tadi ya bisa diakses secara dari kelas yang lain. Kalau pakai public, kalau enggak bisa. Ya, apalagi ya, ini saya share screen lagi kayaknya. Ya, nanti silakan dicoba kalau pakai array ya sama caranya dengan pakai list tadi. Hanya kalau array memang sudah dibatasi size-nya ya, ukurannya berapa misalkan. Kalau pakai list bisa fleksibel, bisa berubah-berubah ya, kita add tadi terus bisa nambah. Tapi kalau kita pakai array, kita batasi ukurannya 5, objek ke-6 sudah tidak bisa ya ditambahkan ke dalam array-nya. Nah, itu kelemahannya kalau kita pakai array.
Ya, lagi ini ya. Ini konstruktor, metode, atribut. Ini konsepnya harap dipelajari dan dicoba juga ya, dicoba. Kalau hanya melihat mungkin enak ya, pas nyoba sendiri ternyata banyak error. Nah, itu perlu banyak berlatih ya, perlu banyak-banyak berlatih. Ya, kembali ke PowerPoint-nya. Ya, ini contoh konstruktor ya. Sebenarnya konstruktor ini memiliki pasangan yang disebut destruktor, tapi tidak harus dideklarasikan juga ya. Ketika programnya selesai, ya yang apa ya, dia akan menghapus program itu dari memori komputer, itu menjalankan destruktornya biasanya. Ini boleh dideklarasikan, boleh enggak, tapi di sini enggak dicontohkan ya destruktornya. Lalu yang berikutnya ini namespace ya. Tadi Pak Maududi tadi pakai namespace, saya enggak ya. Ini untuk apa ini? Nanti kita coba juga namespace-nya. Namespace ini banyak digunakan dalam pemrograman C# dalam dua cara ya. Ini dari Microsoft sumbernya. Yang pertama ini .NET menggunakan namespace untuk mengatur banyak kelas. Jadi banyak kelas itu bisa kita masukkan ke dalam suatu namespace. Lalu yang kedua ini mendeklarasikan ruang nama Anda, namespace Anda sendiri. Ini bisa, oh ini masih translatean ya. Ini untuk mendeklarasikan namespace kita sendiri ya. Mana tadi? Ruang nama ini kan namespace ya. Yang dapat membantu Anda mengontrol cakupan nama kelas dan metode dalam proyek pemrograman yang lebih besar. Jadi untuk mengelompokkan kelas ya, kelas yang banyak, itu kita bisa menggunakan namespace ini ya. Kalau di C++ masih ada namespace ini, tapi di Java sudah tidak ada. Jadi sebagai alat bantu ya ini namespace ini. Kalau di Java mungkin agak mirip dengan package ya, package. Tapi agak berbeda juga ya, ada perbedaannya. Nah, ini contohnya untuk mengatur banyak kelas. Ini bawaannya si C# ya, ini contohnya ini sistem console write line ini hello world. Maka di sini dijelaskan sistem adalah namespace ya, dan console adalah kelas di dalam namespace itu. Kemudian kata kunci using dapat digunakan sehingga nama lengkap tidak diperlukan seperti pada contoh berikut ini. Jadi kalau kita tadi ada using, ini sistem ya, sistem di depan ini adalah namespace, ini bisa kita gunakan dengan menggunakan using ini ya. Kalau di Python import itu ya, mirip import, Java juga import, C# using, C++ itu include ya. Ya, ini using system berarti kita menggunakan namespace system ini ya, yang sudah bawaannya ya.
bawaannya sysub ini. Lalu kita tidak perlu memanggil sistem ini lagi ya. Dia konsol ini langsung dikenali di kode programnya, langsung konsol write line hello world. Karena di sini sistemnya sudah dideklarasikan di using-nya di atas. Ya, ini untuk mengatur banyak kelas bawaan ya, kelas bawaan yang sysub ya default-nya. Kita juga bisa menggunakan namespace kita sendiri ya. Ini yang kedua ini ya, mengontrol cakupan kelas dan metode dalam proyek pemrograman yang lebih besar. Kalau proyek kita besar itu biasanya kumpulan kelas yang dalam fungsi-fungsi yang mirip itu dikumpulkan dalam satu namespace ya. Ini strukturnya namespace, sampel namespace misalkan kurung kurawal seperti biasa sama mirip seperti kelas. Lalu di dalamnya ada kelas-kelasnya ya, kelas sampel kelas misalkan. Lalu baru diisi metode-metodenya. Ya, lalu dia mengerjakan apa ya di dalam metode-metodenya itu. Ini contoh untuk satu namespace. Ya, ini contoh yang lain, ini malah nested ya. Ini ada beberapa namespace, bahkan nested. Di dalam namespace ada namespace lagi ya. Di sini ada namespace juga ya. Gunanya apa? Biasanya namespace ini untuk mengelompokkan kelas-kelas yang fungsinya itu mirip ya. Misalkan namespace dosen ya, khusus dosen, maka dia berisi kelas dosen yang mana metodenya itu ya terkait dengan dosen ya. Ada NIDN, misalkan NIP, yang lain yang mungkin tidak ada di kelas lain. Lalu di sini misalkan namespace untuk mengolah mahasiswa ya, namespace-nya dibedakan, misalkan seperti itu. Jadi namespace ini membantu untuk ini ya, jadi mengontrol cakupan kelas dan metode dalam proyek pemrograman yang lebih besar. Ketika proyek kita sangat besar, namespace ini sangat berguna ya. Tidak kacau balau kelas kita karena sudah masuk ke namespace yang benar ya. Misalkan kita butuh untuk mengolah string ya, kita buatkan namespace string processing misalkan ya. Atau untuk mengolah data matematik kita buatkan namespace math misalkan ya, sesuai kebutuhan. Baru di dalamnya itu bisa berisi kelas-kelas sesuai fungsinya ya, sesuai nama namespace-nya. Kalau namespace-nya dosen ya isinya dosen, isinya mahasiswa ya tidak cocok ya, maka dia masuk ke namespace mahasiswa. Karena user dari sistem, kalau sistem kita sudah besar itu bisa sangat banyak ya. Itu kira-kira yang yang di sysub, mungkin di bahasa lain tidak ada ya namespace. Di C++ ada namespace ini. Using namespace standar misalkan ya. Sysub beberapa memang sama dengan Java, beberapa masih
mirip dengan C++. Ya, kalau di kode program ini ya, person ini misalkan kita buatkan namespace sendiri. Namespace, nah ini diberi nama ya, users misalkan ya, ini misalnya saja ya. Ini person ini dimasukkan ke user misalkan. Jadi ya ini ya cukup sesuai ya, ini user, oh ada person misalkan. Lalu kita buat namespace baru untuk apa ya, namespace string processing misalkan dia mengolah string misalkan aja ini. Ya di sini kelasnya ya kelas pencarian string misalkan ya ini. Pencarian string, lalu ada kelas penghitungan string ya, atau string matching ya. Ya intinya kalau ini namespace-nya string processing ya untuk mengolah string semua ya di sini. Kalau ini user misalkan isinya person, mungkin ada dosen, ada mahasiswa, ya sesuai dengan tujuan dari aplikasinya. Nah ini nanti untuk memanggil ini bisa menggunakan using gitu ya kalau dari file yang lain. Kalau masih di dalam satu file itu ya nggak perlu ya using karena ini sudah dikenali di sini. Nah ini menjadi error ini personnya ya. Ini bisa diakses dengan nama namespace-nya ya. Oh, harus dipanggil sepertinya ini users pakai S. Nah ini baru tidak merah ya, ini harus lengkap dengan namespace-nya. Ya agak berbeda sepertinya dengan Java ya. Kalau di Java kalau satu kelas ini tidak perlu package-nya itu dideklarasikan. Tapi kalau namespace ternyata harus ini ya. Kalau kita pakai using ini mestinya nggak perlu ya, using users. Kita hapus error enggak ini ya. Ya, ternyata tidak error karena ini sudah kita deklarasikan, kita menggunakan namespace user ya. Tapi tetap bisa digunakan secara lengkap. Hanya kan jadi double ya. Ya dipilih salah satu. Kalau sudah using ya ini nggak usah ya. Tapi kalau nggak mau pakai using ini harus ditulis secara lengkap ini. Nama namespace, lalu nama kelasnya, baru instannya atau objeknya, dan ini juga users, nama namespace-nya, titik, nama kelasnya. Ya, itu terkait dengan namespace ya. Silahkan jika ada yang ditanyakan. Saya ingin bertanya, Pak. Ya.
Ya, Kemarin saya mencoba ini Pak, ingin mentransfer data dan menyimpannya di suatu variabel begitu Pak. Tapi saya bingung ketika variabel ini ternyata nggak bisa diakses di fungsi yang lain, di metode yang lain maksudnya. variabelnya tidak bisa diakses. Iya, jadi saya bikin variabel di main itu. Nah, saya akses variabel itu dari metode yang lain nggak bisa. Saya nggak tahu itu nyari di ini, Ya, nggak paham saya. kalau variabel di main ini kan dia variabel lokal ya istilahnya itu. Dia hanya dikenali di metode itu. Tapi kalau variabelnya di dalam kelas ini dia menjadi variabel global untuk kelas ini ya. Dia akan dikenali di semua bagian dari kelas itu. Kalau variabelnya ada di main program ya dia apa ya disebut variabel lokal. Di algoritma mungkin ada juga kan variabel lokal, variabel global, algoritma pemrograman. Sudah pernah variabel lokal, variabel global? Sudah dapat Pak, cuma saya nggak tahu itu harus diletakkan di mana. Ya, sama dengan di Python ya, tetapi Python kan tidak seringkali tidak pakai kelas ya. Jadi kalau variabel global untuk sebuah kelas itu ya tidak di dalam metode, tetapi di dalam ini ya, di dalam setelah ini ya kurung kurawal kelasnya ini. Misalkan integer A ya, atau integer bilangan 1. Bilangan 1 ya, misalkan ini sama dengan 0 misalkan ya. Nah, ini variabel global. Bilangan 1 ini variabel global untuk kelas program ya, kelas program. Kalau ya ini akan dikenali di semua bagian di dalam kelas itu. Kita ubah nilainya bilangan nggak dikenali ya. Ini harus dibuat statik sepertinya ya. Bilangan 1 harus dibuat publik. Tetap tidak mau. Karena ini statik ini ya, sepertinya harus statik juga. Ini non-static field. Ini harus dibuat static. Nah, ini baru dikenali ya. Karena ini metodenya static. Ini harus variabelnya dibuat static juga. Nah, kalau kita membuat variabel di dalam ini ya, misalkan bilangan 2, dengan 1, misalkan ini variabel lokal ya. Variabel lokal di dalam main method ini ya. Di dalam metode main-nya, di dalam program utamanya. Ya ini enggak bisa dikenali dari tempat lain kecuali dari dalam metode itu sendiri. Karena ini variabel lokal ya, sedangkan ini variabel global. Masih mungkin dikenali di dalam kelas itu ya.
akan dikenali di semua bagian dari kelas itu sendiri. Nah, ini variabel global, variabel lokal. Di dalam kelas sendiri juga ada ya, ini kan variabel global semua ini. Kita bisa juga membuat variabel lokal ya di dalam ini. Kita membuat variabel baru di sini untuk pemrosesan ya, misalkan untuk memproses sesuatu, tapi ya itu variabel sementara ya, variabel yang hanya dikenali di kelas itu untuk menyimpan data sementara biasanya ya. Ketika kita menghitung misalnya kelasnya untuk menghitung akar kuadrat ya, akar dari persamaan kuadrat, misalkan kan x kuadrat plus 2y min 3 sama dengan 0, misalkan seperti itu harus menghitung misalkan determinannya ya, D. Nah, itu D-nya biasanya dihitung dulu dengan variabel lokal ya. Ya, yang mungkin tidak boleh diakses atau juga bisa juga boleh diakses. Tapi kalau lokal itu biasanya memang tidak diperuntukkan untuk diakses ya, untuk menyimpan nilai sementara di dalam sebuah metode misalkan. Gitu kira-kira. Kalau ingin variabel kita bisa diakses, ya dibuat variabel global ini. Atribut-atribut ini variabel global di dalam kelas itu ya. Atribut-atribut ini merupakan variabel global kelas person ya dalam hal ini. Ya, untuk mengaksesnya ya dengan membuat instan dari kelasnya itu baru kita bisa mengakses nilai-nilainya yang ada di sini. Tapi kalau kita membuat variabel di dalam sebuah metode ini nggak bisa diakses ya. Kita membuat variabel di sini misalkan apa ya, nama alamat nomor HP misalkan ya, string nomor HP misalkan diisi 00000. Nah, ini nggak bisa diakses ini ya. Ini variabel lokal untuk metode set identitas ini misalkan. Agar bisa diakses ya ditaruh sebagai variabel global ya. Itu algoritma satu sih sepertinya, variabel global dan lokal itu ya. Hanya konsepnya untuk objek oriented dipakai ini ya, untuk atribut ini ditaruh semua di variabel globalnya. Untuk lokal ini untuk pemrosesan sementara biasanya. Tidak bisa diakses ya biasanya. Kebutuhannya tidak untuk diakses, tapi untuk menyimpan data sementara. Begitu kira-kira. Ada lagi? Filenya ini nanti bisa diakses di mana, Pak ya? File. Ya ini codingannya ini kan misalnya buat apa, buat belajar gitu. Ya, nanti saya sertakan di MMP lah atau CS, file CS-nya ini ya. Di MMP, contoh kode program gitu misalkan. Mohon maaf, yang punya Pak Maududi tadi bisa disertakan juga nggak? Oh ya, nanti coba ya Pak Maududi, mungkin masih dihubungi aja nanti biar disertakan. Ya, nanti saya mintakan juga lah. Ya.
Oke, nanti saya share juga. Oh, itu masih menyimak ya. Ya, ini bisa untuk latihan ya. Tahu kalau ini sudah terlalu mudah ini. Coba yang lain ya. Tadi latihannya ada di PowerPoint-nya ini. Kalau mau yang lebih sulit, ada beberapa di sini. Ya, ini materi yang dulu ya mengulang ya review ini kelas blueprint atau cetakan lewat kelas dapat dibuat instan objeknya. Objek akan memiliki properti atau atribut dan metode sesuai dengan kelasnya. Jadi ya di objek atau instan dari kelas itu akan memiliki atribut dan metode yang sama dengan kelas yang mendefinisikannya. Nah, ini base kelasnya, doc, misalkan instannya atau objeknya ini ya namanya Bobby, warna mata, tinggi, panjang, apa ini berat, dan seterusnya. Nanti objek yang kedua sama ya seperti tadi akan memiliki properti atau atribut dan metode yang berbeda. Tapi itu dalam cetakan kelas yang sama. Hasilnya adalah objek-objek sesuai dengan objek yang dimaksud. Ya, ini contohnya dengan satu kelas ini kita bisa buat banyak objek yang isinya itu sesuai dengan objek yang dimaksud. Kalau ini Oki, ini Ineke, ini Raisa misalkan ya. Alamatnya akan bisa beda-beda, bisa juga sama. Tapi pasti ada atribut ataupun ini ya yang membedakan. Ya, ini contoh yang pakai Python yang dulu ya. Ini misalkan kita memiliki dua objek dengan nilai atribut yang sama ini, misalkan, tapi objeknya berbeda ya. Ini Raisa, kalau sisapkan new person gitu ya. Ini Raisa KW new person, isinya sama. Tapi ketika di print, ini objeknya itu walaupun isinya sama, itu dia akan dianggap dua objek yang berbeda ya, dan disimpan di alamat memori yang berbeda ya di dalam RAM ya. Hanya kalau pakai sisap mungkin agak beda caranya ya. Hanya konsep sama. Objek dengan apa namanya isi yang sama itu akan diperlakukan oleh menjadi objek yang berbeda ya, dan ditaruh di memori yang berbeda. Ya, kelas diagram mungkin nanti ya di pertemuan berikutnya ini akan dibahas lagi kelas diagram. Jelas mungkin di mata kuliah UML juga sudah ya. Karena ini sudah hampir jam 9 ya. Ya, ini juga sudah ada latihannya. Ya, ini masih dalam Python ya, ini sama ya. Konsepnya sama, hanya ininya berbeda ya. Apa ya? Sintaknya saja yang berbeda.
konsep object oriented-nya sama. Ya, mungkin sampai di sini materinya, tapi silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Mungkin cukup sekian dulu Pak untuk malam ini Pak. Iya, sudah malam ya, ini sudah lebih mungkin jamnya. Sampai 20.40 ya, kita sudah lebih 10 menit. Ya, mungkin materi kita tentang kelas dan objek tadi ya, tolong dipelajari dan dicoba latihan-latihannya. Karena kalau nggak dicoba hanya melihat berbeda ya. Jadi kalau error-error itu baru tahu dan coba diperbaiki dan terus berlatih ya. Dan ini saya juga ini sering menggunakan sisap, sangat sering, tapi ya tidak hafal juga ya kalau untuk ini. Kalau ini harus baca-baca lagi sebentar, ingat lagi ya. Tapi kalau setiap hari sering dipakai itu cepat kalau menemui error. Tapi kalau jarang berlatih, begitu error ini biasanya akan bingung. Jadi banyak berlatih dan terus berlatih terus, intinya itu. Ya, saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan banyak yang bisa kita pelajari dari materi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Selamat malam, Pak. Ya, Makasih, Pak. malam. Selamat malam.